Wa khalaqnakum azwaja. Menciptakan kami, Allah Ta'ala ciptakan kalian berpasang-pasang. Ada anak, ada bapak, ada anak, ada ibu. Ada langit, ada bumi, ada air, ada api, ada kanan, ada kiri. Semuanya begitu. Allah sengaja buat seperti itu. Dan Allah Ta'ala tunjukkan hanya Allah yang tidak berpasangan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Allah Ta'ala tidak melahirkan, tidak punya anak. Tidak ada yang mirip Allah di bawah Allah sedikit, itu enggak ada. Mirip Allah tapi di bawahnya dikit, anaknya soalnya enggak ada. Lam yalid. Wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Atau misalnya ada atasan Allah sedikit, bapaknya atau penciptanya, enggak ada begitu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepantar, setara, sejajar dengan Allah selain Allah, enggak ada. Jadi tidak boleh membayangkan ada yang mirip Allah sepantar, selevel, atau di bawah Allah sedikit, apalagi di atas Allah sedikit, enggak ada itu. Dan Allah adalah As-Samad. Semuanya tergantung pada Allah. Adanya tergantung pada Allah. Untuk terus ada tergantung pada Allah. La yamlikuna darra wala naf'a. Bisa membahayakan tergantung pada Allah, bukan milik mereka sendiri. Apapun itu, mau nuklir, mau bom atom, mau api, mau senjata tajam, mau racun sekalipun, tergantung pada Allah. Wala naf'a. Manfaat pun tergantung Allah. Sampai wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kematian tergantung pada Allah. Mati pun perlu pada Allah. Orang sudah niat bunuh diri, nyebur, belum waktunya mati, nggak bisa mati. Minum racun, belum waktunya mati, nggak bisa mati. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seluruh kerajaan bersepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan rasa sakit sepuas mereka. Makanya nggak dipenggal, kalau dipenggal sebentar sakitnya. Makanya nggak dipanah, panah sebentar sakitnya cuma sebagian. Mereka merancang bagaimana Nabi Ibrahim yang mereka anggap penjahat di mata mereka ini dibunuh dengan rasa sakit yang dirasakan seluruh tubuh. Dan sakitnya yang lama. Jangan tahu-tahu mati. Gimana caranya? Ya dibakar. Maka mereka rancang. Mereka rancang di mana kayu dikumpulkan sampai ibu-ibu yang anaknya sakit pun nadarnya begitu. Pokoknya kalau anak saya sembuh, saya nadar ikut bakar Ibrahim pokoknya. Sampai kayak gitu. Terkumpul kayu bakar sekian banyak. Targetnya apa? Menyiksa Nabi Ibrahim sampai mati. Rancangan mereka begitu. Allah Ta'ala ingin pamerkan. Jangankan hanya satu orang, seluruh kerajaan bersepakat, Allah nggak kehendaki, nggak jadi. Maka terkumpul kayu bakar sebanyak itu. Begitu api dinyalakan, yang menyalakan bingung, ini gimana cara naruhnya? Kita mendekat aja nggak berani. Barulah mereka membuat manjani, ketepel besar begitu. Jadi api berkobar di depan mata Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan. Seluruh kerajaan nggak ada yang bela beliau, nggak ada yang berani. Seluruh kerajaan berpihak pada Namrud. Nabi Ibrahim sendirian. Subhanallah. Itu namanya Khalilullah, kekasih Allah. Masya Allah. Datang malaikat Jibril menawarkan diri. Kalau Allah suruh kau, saya terima. Kalau kemauan kamu enggak, saya hanya perlu pada Allah. Bayangkan. Saya hanya perlu pada Allah. Di saat sangat kritis, gak ada harapan akan selamat itu, gak ada, seperti itu gak ada. Mau lobi-lobi, mau gak ada ceritanya udah. Seluruh kerajaan sepakat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, titik itu. Malaikat angin, malaikat air menawarkan diri. Allah suruh kamu, tidak, tapi kami minta izin pada Allah. Oh enggak. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dah cukup Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah sampaikan,
Allah berfirman saat itu, andaikan waktu itu Nabi Ibrahim hatinya berpaling sedikit saja dariku, aku coret dia dari daftar nama kekasihku. Karena imannya sudah sangat tinggi, kasih ujian juga setinggi itu gitu. Kalau kita yang ecek-ecek begini nggak mungkin kasih ujian begitu, nggak mungkin. Makanya kita jangan kepedean, wah saya ini ujiannya bukan sembarangan. Loh, emang Allah salah ngasih soal? Emang Allah salah ngasih ujian? Enggak. Yang Allah ujikan tuh Allah Ta'ala tahu kita mampu gitu. Wah ini kayaknya nggak sembarang diuji saya. Enggak. Yang lain diuji lebih, yang imannya lebih. Kita masih ecek-ecek, ujiannya kecil-kecil gitu. Maka dilemparkan langsung ke dalam api. Kalau hitungan kita, itu kan detik itu. Gimana turun pertolongan dalam hitungan detik itu? Bagi Allah Ta'ala, 1 detik dengan 1 hari itu sama saja. Bukan kali 1 detik Allah buru-buru. Nah, Allah gak terikat waktu. 1 detik dengan 1 hari dengan setahun bagi Allah Ta'ala sama. Sama semua. Maka tatkala dilemparkan, Allah beritakan, ya wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Nabi Ibrahim sampai di situ, kedinginan manusia pernah mengatakan gemeteran karena bardan. Ada wasalama dan penuh kesejahteraan, baru jadi sejuk di situ. Allah perintahkan bagaimana tumpukan kayu yang api berkorbar itu membentuk seperti sarang burung begitu. Sehingga datang terlempar ke situ tidak luka sedikit pun. Ya kalau akhirnya apinya jadi sejuk, tapi kan kayunya juga melukai. Ya Allah Ta'ala perintahkan semuanya untuk sesuai dengan kenyamanan Nabi Ibrahim. Wassalaman. Sehingga itu betul-betul seperti seorang bayi jatuh dalam pangkuan ibunya. Maka sampai di sana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keterangan sebagian ulama ditanya, apa yang kau perlukan wahai Ibrahim? Saya perlu makanan. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala tumbuhkan di situ delima. Video sedikit. Di tengah kobaran api. Apalagi air minum, muncul pancaran air di situ. Subhanallah. Sehingga beliau betul-betul menikmati kehidupan di tengah api. Dan banyak kejadian para anbiya semuanya adalah show of force Allah Ta'ala. Allah pamerkan kehebatannya. Bagaimana Allah as-samad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasang. Maka tatkala Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau diciptakan masih sendirian. Surga dengan segala fasilitasnya, jangan bandingkan dengan hotel bintang 5, bintang 10 sekalipun andaikan ada, dengan istana negara, istana raja, gak ada apa-apanya itu. Fasilitas buatan Allah. Namanya surga. Dengan segala kenikmatan. Maka Nabi Adam masih gelisah. Kenapa? Gak ada pasangannya. Ya kalau bahasa kita celiukan, cilang-cilang, mundar mandir, gak ada pasangannya. Masya Allah. Bukannya Allah gak tahu, Allah Ta'ala memang buat sifat laki-laki begitu. Buat sifat laki-laki memang begitu. Ditaskunu ilaiha, akan tenang tatkala ada pasangan. Begitu. Allah Ta'ala ciptakan begitu, beda dengan wanita, beda. Sehingga tatkala Rasulullah SAW, kalau nggak salah dalam Isra Mi'raj, kalau nggak salah itu, tatkala masuk di surga, Allah Ta'ala gambarkan ada seorang wanita nyelinap masuk bareng dengan Nabi SAW. Loh, kamu ini siapa? Kok bisa-bisanya buru-buru masuk surga dengan saya? Aku umatmu ya Allah, ya Rasulullah. Loh, kok bisa secepat ini? Gimana ceritanya? Aku ini umatmu, ditinggal wafat suamiku, aku masih muda. Maka karena aku sibuk
mendidik, menafkahi anak-anakku sampai tidak sempat berdandan, tidak sempat nikah lagi sampai mati. Allah berikan pahala tinggi di surga. Karena wanita Allah berikan ketangguhan begitu. Laki-laki enggak. Sehingga setelah Nabi Adam alaihissalam pun, yaitu tadi. Maka dari situ Allah Ta'ala ciptakan Ibunda Hawa alaihissalam. Diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Itu hanya Ibunda Hawa, bukan seluruh wanita dari tulang rusuk. Ya, kalau wanita nikah 5 kali tulang rusuk, siapa yang dipakai gitu nanti? Itu hanya Ibunda Hawa yang begitu diciptakan. Nah, barulah ini komplit kehidupan. Dan oleh Allah SWT disyariatkan hidup berpasang-pasang. Nah, kita umat Rasulullah SAW diciptakan berpasangan untuk apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian adalah penolong pembantu bagi yang lain. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Saling mengingatkan untuk tugas-tugas mulia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara mereka suami istri saling mengingatkan. Suami salah, istri mengingatkan dengan caranya lembut dan sopan. Fir'aun laknatullah alaihi diingatkan oleh istrinya. Sampai Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah ceritakan, istrinya kan diam-diam sudah beriman, belum ketahuan oleh Fir'aun. Satu ketika Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa, melihat kejadian, nyerah dia. Akhirnya musyawarah sama istrinya. Kok nampaknya ini orang betul-betul Nabi ya? Apa saya ikut dia saja? Subhanallah, istrinya semangat. Udah betul, segera kamu datangi dia. Ikut dia. Emang dia udah beriman. Maka kemudian Fir'aun pun berjalan menuju Nabi Musa. Di tengah jalan, ingat loh, kan saya punya Haman. Penasihat saya belum ngobrol saya sama dia. Akhirnya belok dulu ke Haman. Nah, ini gara-gara salah memilih teman. Mau dapat hidayah pun batal. Maka Haman bilang, Tuan Raja yang mulia, sekarang kedudukan kamu orang nomor 1 seluruh Mesir. Begitu kamu ikut Nabi Musa, dia jadi atasan kamu. Betul juga kamu ya? Iya. Itu nanti orang melihat bahwa kamu ternyata bawahan Nabi Musa. Kalau sekarang kan orang tahu kamu ini orang berkuala. Untung saya tanya pada kamu. Iya, betul. Batal. Tapi istrinya udah melaksanakan tugas. Amar ma'ruf nahi munkar sesama mereka. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menasihati istrinya, Nabi Lut alaihissalam menasihati istrinya. Terima nggak terima urusan lain. Yang penting tugas dijalankan. Bagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu terima wahyu, maka yang pertama diajak dialog adalah istrinya. Para sahabat pun begitu semua. Karena kita sayang pada keluarga, itu dulu yang diusahakan. Sampai terkenal bagaimana Dazumba dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha tatkala beliau sudah masuk Islam, suaminya meninggal dunia, maka banyak yang melamar dengan tawaran harta, tawaran kekayaan. Termasuk Abu Talhah radhiyallahu anhu, minta mahar berapa kamu? Saya nggak perlu mahar kamu. Kalau memang kamu minat sama saya, ikut agama saya. Tegas. Sampai akhirnya Abu Talhah radhiyallahu berpikir, Allah berikan hidayah masuk Islam. Asbab Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
Sehingga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Islam menyebar di kalangan para wanita. Terus menyebar dan berkembang pesat. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan banyak lagi. Mulai dari kaum. Makanya seorang saya tahun 2007 itu waktu istimewa kita di pantai Ancol, salah seorang masyayikh beritahukan, sebenarnya orang pengen istiqomah itu mudah dalam dakwah, kuncinya 2 saja. Kalau mau diringkas, pertama, dia punya asbab sendiri yang halal dan tidak mengganggu dakwahnya. Yang kedua, punya pasangan yang betul-betul mendukung dakwah dari hati. Kata beliau, dakwah dari hati ini tidak semudah membalik telapak tangan. So terkadang seorang istri dia ikut dakwah karena kedudukan suaminya, karena takut ke suaminya, karena malu ke suaminya, dan sebagainya. Maka kata beliau membentuk itu jauh lebih susah daripada sekedar membawa istri ikut. Seorang istri apalagi keluarganya udah pada meninggal dunia, diancam suaminya nggak ikut, mau dipulangin, pulang kemana? Bingung dia, terpaksa ikut. Misalnya begitu. Nanti begitu suaminya meninggal dunia, merdeka. Anak-anaknya dilarang dakwah semua. Jangan seperti bapak kamu. Kamu udah lihat bagaimana penderitaan ibu dulu. Apa mungkin? Bukan mungkin lagi. Banyak kejadian. Makanya kata beliau, membentuk itu dengan kelembutan, dengan pelan-pelan. Membentuk itu dengan sering karguzari, hidupkan amal, kasih contoh. Saya kalau seorang laki-laki bayan menggelegar di markas, orang takjub, masya Allah, subhanallah. Nah, kalau di rumahnya kan kartunya kepegang semua oleh istrinya, bangunnya jam berapa, sholatnya gimana, Qurannya kepegang apa enggak, zikir bener apa, jalan apa enggak, kan istrinya tahu semua. Bicara agama diketawain dari belakang. Ya, ente ngomong doang, di rumah kayak apa, kan aneh yang tahu. Itu nanti banyak kejadian. Orang, bukan orang jauh, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya sendiri tahu bagaimana mujahadahnya dulu waktu hidupnya suaminya meninggal, istrinya tinggalkan dakwah. Sampai ada yang suaminya meninggal, anak-anaknya yang berdakwah pun dicabutin semua. Dah cukup anak-anakku, bapak sudah meninggal, kita juga tinggalkan dakwah. Sampai begitu. Maka ini adalah tanggung jawab suami, membawa dakwah, membawa istri dalam dakwah, dan istri ke dakwahnya betul-betul dari hati. Ini proses agak panjang. Perlu doa, perlu minta pada Allah. Kalau dua ini kepegang, ya, dua ini kepegang. Asbab yang halal, asbab sendiri yang halal, tidak mengganggu dakwah, dan istri yang betul-betul mendukung dari hati, insya Allah istiqomah itu mudah. Nah kalau dua itu lepas ya susah. Ketergantungan pada orang, ketergantungan pada makhluk. Nanti makhluknya nggak ngasih, jadi nggak dakwah lagi. Atau makhluknya belok ke bawah, belok sama dengan yang ngasihnya. Istrinya betul-betul mendukung dari dalam hati, lihat suaminya kendor ditarik oleh istrinya. Di luar punya banyak alasan, di rumah mau alasan apa yang narik orang satu rumah? Mau nggak mau harus aktif dan berangkat. Maka ini perlunya pasangan ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat, membimbing para sahabiah, dan para sahabiah ini punya sifat-sifat yang oleh masyarakat kita diringkas. Bagaimana dia menjadi abidah, menjadi alimah, menjadi da'iyah, menjadi murabbiyah, zahidah dan khadimah.
Kembali ke kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, masya Allah, wanita luar biasa pokoknya. Ya sahabat luar biasa semua. Tapi kisah Ummu Sulaim ini adalah kejadian yang kita susah untuk membayangkan luar biasanya beliau. Suatu ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang di luar, anaknya namanya Abu Umair sakit. Ditunggu Abu Talhah nggak pulang. Sampai akhirnya Abu Umair ini meninggal dunia. Suami nggak ada. Anak meninggal dunia, suami nggak ada. Kira-kira gimana umumnya mindset wanita tatkala begitu? Ya. Lagi musibah, suami kemana lagi? Bukannya mendampingi malah nggak pulang-pulang. Misalnya begitu. Sampai anak mati juga nggak datang-datang. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha memandikan sendiri anaknya. Dimandikan, dibaringkan, ditutupi dengan selimut, diam. Subhanallah, begitu suaminya pulang, ditanya, gimana Abu Umair? Alhamdulillah, sudah lebih baik, tenangnya. Alhamdulillah, bayangkan. Saya sering merenung betapa tangguh dan kokohnya suami namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Seorang ditinggal mati anaknya, bisa menyembunyikan isi di rumah sampai suaminya itu gak ngerti di wajahnya menyimpan kesedihan. Beliau pun berdandan, digoda suaminya sampai terjadi hubungan badan, baru setelah itu ngomong. Kalau orang nitip barang, mau diambil lagi boleh nggak? Ya harus kembalikan. Orang bukan milik dia, milik yang nitip. Nah, Abu Umair kan bukan milik kita, itu kan milik Allah. Terus sudah diambil. Loh, maksudnya gimana? Ya sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya kamu ini? Kaget. Suami aja kaget. Besoknya dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidur yang berkah. Tidur yang berkah. Maka dari hubungan malam itu lahir anaknya namanya Abdullah. Anak mata 7 orang semuanya menjadi ulama besar. Dari mujahadahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Itu contoh khotimah. Maka Imam Syafi'i sering sampaikan, kita jangan melihat fulan sebagai standar, sebagai ukuran. Oh, saya ini udah lebih hebat daripada itu. Itu kan begini, kalau saya kan begini. Oh enggak. Standar kita itu sahabat dan sahabiah, laki-laki perempuan standarnya sama. Dan kehidupan sahabat sahabiah. Supaya kita nggak kemudian merasa tidak cukup. Itu contoh khotimah. Berikutnya adalah zahidah. Zahidah ini gimana? Nah, ini Masyaikh waktu kami di Bangladesh ngasih gambaran yang sederhana. Zahidah yang diinginkan di sini, nggak sampai kalian suruh hidup seperti para sahabat-sahabat. Begitu enggak, kalian nggak akan kuat. Bagaimana Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam keadaan baju bertambal 70.000 dirham dibagi-bagikan sampai habis. 70.000 dirham. Satu dirham ini 70.000. Kurang lebih 80.000 sekarang. 80.000 kali 1.000 saja sudah 80 juta. Kali 10.000 berarti 800 juta. Kali 7 lagi 5,6 M. 70.000 dirham dibagi-bagikan habis, baju bertambah. Bukan seperti dongeng yang kita dengar. Kan seperti dongeng aja. Punya uang 5,6 M dibagikan habis, baju sendiri bertambah. Kita kadang yang pas-pasan aja pengen kelihatan mentereng, yang kelihatan mobilnya gagah, kelihatan rumahnya hebat, baju gonta-ganti, padahal di rumah nggak ada nasi. Misalnya, itu zahidah begitu. Yang diinginkan seperti itu. Sederhana. Gimana? Zahidah itu diinginkan
membeli keperluan di bawah kemampuan. Mampu beli rumah harga 400 juta, beli harga 200 juta. Udah itu zuhud. Segitu udah zuhud. Mau beli motor, budgetnya berapa? 30 juta, udahlah 15 juta. Itu zuhudnya segitu. Sudah makbul zuhud untuk zaman sekarang, itu sudah makbul. Bisa beli harga baju yang satu pasangnya 600.000. Udahlah, yang 200-an saja. Itu zuhud. Zuhud itu dalam urusan dunia, bukan dalam urusan amal. Itu teman abang kan nyumbang 10 juta. Orang zuhud lah nyumbang 1 juta biar sama dengan orang miskin. Loh, itu bukan zuhud, bakhil itu namanya. Dikasih kekayaan seperti orang kaya, nyumbangnya seperti orang miskin, ya itu bakhil, bukan zuhud itu. Zuhud itu kayak tadi itu, keperluan di bawah kemampuan. Itu zahidah. Kemudian sifat wanita adalah murabbiyah, mendidik anak-anak. An-nisa masna'ul rijal. Wanita adalah pabrik laki-laki tangguh. Ada seorang raja punya istri yang sangat solehah. Ini diceritakan mudah, praktiknya juga gak mudah ini. Ya. Satu ketika anak raja ini dikirim perang sebagai panglima tinggi di situ. Maka tahu-tahu ada laporan, pasukannya kocar-kacir. Ada laporan lagi, anaknya sampai lari melarikan diri. Bapaknya sedihnya bukan main, langsung istrinya keluar dari kamar. Bohong kamu, tidak mungkin anak saya begitu. Pasti itu berita palsu. Tuan putri, ini laporan dari mata-mata di sini. Bohong, nggak mungkin. Subhanallah, nggak lama kemudian datang berita terbaru, ternyata yang lari bukan pasukan pangeran. Yang lari itu pasukan ini. Nah, anak saya gimana? Paling depan pasukannya. Loh, saya bilang kan. Bingung suaminya. Istrinya nggak pernah ikut perang, nggak tahu itu di mana. Kok tiba-tiba seyakin itu? Akhirnya yang lapor pada pulang, suaminya tanya, kamu itu pakai ilmu apa kok bisa ngomong begitu itu? Apa kata istrinya? Saya selama mengandung saya jaga kehalalan makan. Selama mengandung saya jaga ibadah. Selama mengandung saya jaga wudhu. Selama menyusui wudhu gak pernah putus. Mana mungkin Allah kasih anak yang cemen begitu? Itu tidak mungkin. Subhanallah, itu murabbiyah. Jadi kalau ibu-ibu yang mendidik itu gak harus berpuluh-puluh tahun. Cukup dia jaga amalnya, ibadahnya, waktu hamil, waktu menyusui, insya Allah kesana lepaskan, Allah Ta'ala akan jaga. Ya itu yang berat memang. Kebayang tengah malam mau nyusuin, baru bangun, butuh dulu baru nyusuin. Maka saya bilang tadi, diceritakan mudah, prakteknya setengah mati. Tapi kalau bisa dijalankan ya hasilnya kayak gitu tadi. Masya Allah. Itu murabbiyah. Hadirin rahimakumullah. Betapa beruntungnya orang-orang yang berhasil mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi tabungan akhirat yang sebenarnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, umur 8 tahun bapaknya udah nggak ada, tinggal ibunya sebatang kara dengan anaknya. Maka diberangkatkan ke pesantren. Miskin, nggak bisa saling tengok. Anaknya pun nggak pulang-pulang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun baru pulang. Sampai di rumahnya nggak ada. Dazumba dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketuk pintu Umi. Tolong buka pintu. Ini Sufyan. Udah kangen pengen sungkem pada Umi. Ibunya katakan dari dalam, Sufyan, udah 12 tahun kamu mondok, 12 tahun kamu belajar agama, pasti paham hukum-hukum agama.
Umi beritahukan hari ini bahwa sejak kamu berangkat, kamu sudah saya wakafkan untuk Allah Ta'ala. Barang wakaf nggak boleh ditarik lagi. Maka sekarang nggak perlu kita ketemu. Insya Allah di surga nanti kita ketemu. 12 tahun terpisah mau bertemu pun ditolak oleh ibunya. Allah terima pengorbanan ibunya. Anaknya menjadi ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya Allah. Saya pun nggak tahu, kita pun nggak tahu siapa nama ibunya, nggak terkenal. Tapi insya Allah karena pengorbanan beliau, Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah meninggal 1200 tahun yang lebih yang lalu, ilmunya masih dibaca, diamalkan, disampaikan, diikuti, pahala terus ngalir ke Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ibunya. Coba kayak apa untungnya ini? Kiriman pahala non-stop. Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah namanya. Bardizbah ini majusi. Bukan keturunan habaib, keturunan ulama besar langsung. Ini yang atas itu majusi. Subhanallah lah. Gimana ibunya lagi? Masih anak-anak, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ibunya doa pada Allah Ta'ala, Allah kabulkan doanya. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beritahukan doamu sudah dikabulkan, anak kamu sudah bisa melihat. Keesokan harinya dilihat, betul sudah bisa melihat, plus kecerdasan yang luar biasa. 700.000 hadis beliau hafal. Umur 18 tahun sudah mulai menulis kitab. Meninggal 1200 tahun yang lalu. Subhanallah, kitabnya masih dibaca di seluruh dunia. Tidak mungkin, mustahil rasanya ibunya gak dapat bagian pahala, itu mustahil. Setiap orang baca hadis kirim pahala ke Imam Bukhari, sampai pahala ke Imam Bukhari. Masya Allah, tiap hari berapa juta orang menyampaikan hadis Imam Bukhari dari 1200 tahun yang lalu. Bayangin. Andaikan waktu itu ibunya kurang tepat mengambil keputusan, melihat kecerdasan anaknya, lalu anaknya dimasukkan dalam karir sebagai politikus misalnya, mungkin akan jadi Perdana Menteri. Kalau raja kan udah ada nasabnya, mungkin sangat Perdana Menteri dengan kecerdasannya. Andaikan waktu itu beliau meniti karir dunia politik, saya jadi Perdana Menteri, setelah mati berapa tahun diingat-ingat, berapa tahun namanya masih disebut, berapa lama orang mendoakan, paling 2, 3, 10 tahun lupa udah ada Perdana Menteri lagi. Andaikan waktu itu ibunya Imam Bukhari mentargetkan anaknya bagaimana supaya membesarkan bisnisnya, boleh jadi waktu itu Allah berikan kekayaan paling melimpah di seluruh kerajaan. Setelah mati, berapa orang akan menyebutkannya, mendoakannya, terlupakan selama sekian tahun. Tapi tatkala itu diletakkan untuk perjuangan agama dalam bentuk hadis waktu itu, subhanallah, subhanallah, sudah 1200 tahun lebih meninggal dunia, hingga hari ini masih disebut-sebut, didoakan, ilmunya disampaikan. Contoh murabbiyah yang sukses. Dan sebagai alimah, orang yang paham agama, dimulai dengan menjaga, mengadakan ta'lim rumah. Masya katakan, andaikan pasangan suami istri ini adalah Junaid al-Baghdadi dengan Rabi'ah al-Adawiyah, dua-duanya wali Allah, tetap di rumah masih ada ta'lim rumah. Jangan kita punya perusahaan karena saya hafid, istri hafidhah, saya alim, istri alimah, enggak perlu ta'lim rumah, enggak ada begitu kata masyayikh. Maulana Sa'id Ahmad Khan rahmatullah alaih, yang setelah wafatnya beliau banyak ulama mimpi, beliau adalah a'lamu ahlil ardi di zamannya,
manusia teralim di muka bumi di zamannya, itu tiap hari masih pulang untuk taklim rumah dengan istrinya. Itu Maulana Said Ahmad Khan. Apalagi kita. Maka dari taklim ini diharapkan apa? Diharapkan ada tolak untuk memperdalam ilmu, tolak untuk mewujudkan amal yang ada ruh. Sehingga dia akan paling penasaran, tanya lagi masail-masail hubungannya dengan bersuci, hubungannya dengan halal haram pada suaminya. Suaminya bagian tanya ke ulama nantinya. Sebab ilmu itu gak ada batasnya. Tatkala kita mau belajar akan terus, ternyata masih banyak yang kita belum tahu, terus begitu. Contoh, ada satu orang sakit hampir meninggal dunia, maka orang-orang datang situ untuk menjenguk, mendoakan, dipimpin oleh seorang alim di situ. Tahu-tahu yang dijenguk meninggal dunia, yang sakit tadi meninggal dunia. Maka ulama langsung katakan, matikan lampunya, lampu matiin semua. Orang heran ini, ada orang mati malah suruh matiin lampu. Udah matiin dulu. Maka dimatikan semua lampu. Gelap gulita jadinya malam-malam. Ada orang mati di depannya. Orang tanya, maksudnya apa? Ini maksudnya apa tuh? Waktu kita datang ke sini, rumah dengan segala isinya itu milik bapak ini tadi. Begitu dia meninggal, ini semua milik ahli waris. Maka minyak nggak boleh dipakai tanpa izin ahli waris. Tanya dulu pada ahli waris, boleh nggak ini dinyalakan? Boleh, baru kita boleh nyalakan. Sampai kayak gitu. Itu pentingnya ini, kehati-hatian dalam muamalah, kehati-hatian dalam menjaga kesucian harta, kesucian income, kesucian makanan dan sebagainya. Itu perlu ilmu. Makanya menjadi ibu rumah tangga itu bukan satu tanggung jawab yang sederhana. Perlu ilmu yang sangat banyak, ilmu mendidik anak, ilmu taat pada suami, ilmu mengurus rumah tangga, ilmu memilih rezeki yang halal, dan lain-lainnya. Tanpa ilmu yang benar, baju dicuci nggak benar, akhirnya najis semuanya, pakai sholat gimana bisa diterima? Gara-gara tidak ada ilmunya menyucikan baju yang najis, misalnya begitu. Gara-gara tidak ada ilmunya menyucikan lantai yang najis, malah najis berceceran ke sana kemari. Suami keluar dari tempat wudu, nginjek lantai najis, sholat membawa najis. Gimana? Itu perlunya ilmu. Dimulai dari taklim rumah. Sebagai abidah, sebagai ahli ibadah. Makanya dalam keluar ini, mas saya pesankan hendaknya ibu-ibu masyurat tangannya nggak lepas dari tasbih. Supaya apa? Kalau nggak ada kegiatan istimai, langsung berzikir pada Allah. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana ibunda Maryam, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, tatkala di dalam hujrah, di dalam kamar yang tertutup 7 lapis pintu, dan dia hanya ibadah, subhanallah, rizki mengalir nggak berhenti. Buah di luar musim datang. Tapi fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Tatkala beliau merasa sakit mau melahirkan, khawatir jadi aib, ada wanita di dalam mihrab masjid, belum punya suami, sudah punya anak, wah gimana? Akhirnya kabur dari situ, mencari tempat untuk melahirkan yang tersembunyi di dekat kandang di bawah pohon kurma. Maka merasakan keletihan dan lapar luar biasa, minta pada Allah diberi rezeki. Minta ini udah gak langsung dikabulkan. Apa? Wa husi ilaiki bidil'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Kamu usaha dulu sekarang, gerak-gerakkan dulu pohon itu, nanti akan menjatuhkan buah-buah kurma yang segar. Maknanya apa? Tatkala wanita meninggalkan tempat tertutupnya tadi, maka untuk dapat rezeki mesti ikhtiar yang agak luar biasa dulu, baru Allah kasih. Tapi tatkala di tempat tertutup 7 lapis, cukup dengan zikir Allah kirim rezeki. Itu contoh Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Dan Allah sudah contohkan hari ini. Ibu-ibu gak ngawangin, gak kerja, gak apa, betul-betul dari ruang tertutup semuanya, rezeki malah lebih banyak daripada waktu di rumah.
Yang di rumah nggak biasa ada, tahu-tahu muncul, tahu-tahu datang. Itu kan dari Allah semua untuk kasih contoh pada kita. Maka menjadi abidah ini adalah khasnya seorang wanita. Karena dia untuk perjuangan terbatas. Ibadahnya ini yang habis-habisan. Minta, doa, zikir, doa, baca Quran, doa, Masya Allah. Kan sering disampaikan seorang wanita solehah, doanya 70 kali lipat daripada siddiqin, Masya Allah. Nah, maka bapak-bapak membawa ibu-ibu keluar ini, mau dimanfaatkan doanya. Membawa wali-wali Allah. Ada satu orang namanya Abu Dhar. Saya ceritakan kalau sudah meninggal, gak apa-apa diceritakan. Orang Thailand. Beliau datang tahun berapa begitu, keluar Masyurah di Indonesia, cuma 2 atau 1 pasang, didampingi Pak Amin atau Pak, kalau nggak salah. Nah, yang mau saya ceritakan kejadian, akhirnya sampailah ke Tebon waktu itu. Subhanallah, kata-katanya kalau kita pandang sekilas kurang hikmah. Dia datang ke Kiai Mahmud, langsung dia katakan, Pak Kiai, berapa banyak wanita di sini yang nggak tutup aurat? Insya Allah Pak Kiai akan ditanya di akhirat. Ke Kiai ngomong gitu. Soalnya nggak hikmah. Tapi Kiai itu jadi ketakutan, jadi berpikir. Kemudian keluar ketemu almarhum Gus Ron, Pak Yuzir. Gus, antum dan bapak antum penanggung jawab agama di sini. Apalagi santri-santri ini dibuka auratnya ini. Itu insya Allah akan jadi masalah nanti di akhirat kalau nggak pakai cadar. Pak Yuzir menceritakan, waktu itu saya bantah. Pak Abu, belum siap. Abu Dhar pergi aja nggak digubris itu. Kata Pak Yusuf, saya nggak tahu setelah itu dia doa apa. Loh kok saya jadi ketakutan dan nyesal sendiri. Itu kan udah benar, kenapa saya bantah? Oh dia kan benar. Kok berani-beraninya saya bantah dia? Berani-beraninya saya bilang belum siap, sementara ayatnya sudah 1400 tahun yang lalu. Malam itu saya gelisah ketakutan. Akhirnya keesokan harinya saya panggil petugas, belikan kain sekian roll, buatkan cadar semua santri. Pakai cadar semua hari itu. Asbab 1 orang. Dan kisahnya banyak dia ini. Dengan dialog sedikit aja, orang Hindu masuk Islam dengan dialog sedikit, orang tobat dan sebagainya banyak banget. Satu ketika berdua saya infiro ditanya, Pak Abu, cerita tentang Pak Abu ini banyak saya dengar begini. Mumpung ketemu ini saya pengen tahu. Rahasianya apa? Apakah karena Pak Abu ini saking cintanya menjaga sunnah? Beliau terkenal menjaga sunnah. Sampai tanya ke masyayikh, bagaimana dulu Rasulullah cara pakai celak itu gimana? Sebelum tidur kalau saya pakai celak, cara pakai celaknya gimana? Rasulullah sebelum tidur pakai zaitun, cara pakai zaitunnya gimana? Saya kayak gitu, saking cintanya sunnah. Apakah itu? Bukan, Maulana Sa'ad, bukan. Rahasianya di mana? Rahasianya di istri saya. Makanya begitu istri saya yang saya bawa itu meninggal dunia, kekuatan saya hilang. Tuh, emang beliau gimana? Beliau itu kira-kira tiap malam itu jam 1 atau paling lama setengah 2 sudah bangun. Bangun, sholat, doa kepada Allah. Boleh saya kata dia, istri saya menangis seperti bayi merengek-rengek pada ibunya. Itu yang menjadi kekuatan saya sebenarnya. Makanya begitu beliau meninggal, kekuatan saya hilang. Dakwah saya tidak seperti dulu lagi. Nah itu ibadahnya wanita itu kayak gitu powernya. Dia nggak nampak, tapi suami merasakan bagaimana kekuatan ibadah, dorongan dari dalamnya. Nah ini ibu-ibu dibawa untuk. Dan tatkala itu dijaga, maka ibu-ibu sebagai da'iyah akan sangat mudah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berikan bakat dakwah pada diri para wanita. Apa bakatnya? Lemah lembut. Wanita itu lemah lembut. Jangan dalam dakwah dibutuhkan kelembutan. Kalau laki-laki lemah lembut itu harus belajar. Kalau wanita sudah bawa. Bluetooth sedang mencari perangkat. Itu berkecualian. Likulisya mustasna. Hanya wanita begitu kelembutan. Dan wanita oleh Allah Ta'ala diberikan kesuksesan.
Itu pakai menangis pada Allah, masya Allah, hidayah bercurah-curah. Itu Allah Taala kesukaan untuk ngobrol. Kalau laki-laki duduk bareng belum tentu ngobrol tuh. Kadang main catur, kadang sibuk sendiri-sendiri. Tapi kalau wanita ketemu 3-4 orang nggak ramai itu aneh. Sehingga diteliti bahwa kalau laki-laki itu sehari semalam 10 sampai 15 ribu kata. Kalau wanita 15 ribu sampai 25 ribu kata. Jadi pinter ngomong itu nggak perlu dididik, sudah bawaan lahir juga. Nah ini kalau diisi dakwah menjadi pahala semua, menjadi dakwah semua. Maka dibawa keluar inilah maksudnya supaya semua wanita yang datang untuk nusrah, yang ibu datangi, yang ketemu tidak dijadikan ya semua. Maka itu silahkan bagaimana siapkan ibu-ibu dan siapkan suaminya, siapkan laki-laki mahramnya untuk belajar Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya apa? Untuk membangun akhirat, untuk membuat bangunan akhirat, istana akhirat, menyiapkan tabungan sebanyak-banyaknya. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Boleh membaca tazkir, catat di kertas, nanti keluar dengan kertas insyaallah.